Kita lanjut di soal nomor 17 ya, untuk pembahasan soal fisika UTUL UGM 2019. Untuk mendapatkan panjang gelombang de Broglie 500 nanometer, elektron perlu dipercepat dari keadaan diam dengan beda potensial sebesar berapa? Oke. Jadi perlu saya jelaskan sedikit materi dari soal ini, yaitu materinya adalah fisika modern ya, materi fisika modern kelas 12 SMA. Oke, lebih khususnya tentang pembahasan tentang panjang gelombang de Broglie ya. Jadi pembahasan tentang panjang gelombang de Broglie itu diperoleh dari hubungan antara momentum linear dan momentum partikel foton, yaitu H per lambda. Ini kalau dihubungkan, ingat anggapannya di sini elektron adalah bergerak sebagai partikel sehingga dia bisa dihubungkan menggunakan momentum linear. Kalau dihubungkan berarti massa dikali dengan kecepatan sama dengan H per lambda. Sehingga kita bisa peroleh kecepatan partikel tersebut sama dengan H dibagi massa dikali dengan panjang gelombang. Oke, yang ditanyakan kan beda potensial. Sekarang bagaimana kita hubungkan beda potensial dengan kecepatan partikel elektron bergerak? Itu bisa kita gunakan konsep di efek fotolistrik bahwa elektron yang terpental ketika diberi dengan beda potensial, nilainya bisa dihitung menggunakan konsep energi kinetik maksimum setara dengan muatan elektron dikali potensial sama dengan setengah mv kuadrat atau sama dengan energi kinetik partikel tersebut. Sehingga dari persamaan ini kita bisa peroleh bahwa kecepatan partikel atau kecepatan elektron terlempar atau bergerak sama dengan 2 kali lipat elektron kali potensialnya dibagi dengan massa. Oke. Ya, seperti itu caranya. Kemudian dari persamaan yang pertama tadi kita masukkan ke sini, bentuknya nanti kita akan peroleh H kuadrat dibagi dengan M kuadrat kali dengan lambda pangkat 2. Itu sama dengan 2 kali muatan elektron kali potensial dibagi dengan massa. Ini bisa kita coret. Kita cari potensialnya, berarti kita bisa tuliskan V sama dengan H kuadrat dibagi dengan 2 kali elektron massanya dikali dengan lambda atau panjang gelombang de Broglie pangkat 2. Oke. Ini dari sini kita bisa tentukan berapakah potensial yang akan digunakan untuk membuat elektron itu dipercepat. Di mana nilai H itu adalah konstanta Planck, nilainya 6,6 kali 10 pangkat negatif 34 joule sekon. Kemudian muatan elektron nilainya 1,6 kali 10 pangkat, ini 62 ya, 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 kolom. Berikutnya adalah massa elektron. Massa elektron adalah 9,1 kali 10 pangkat negatif 31 kg. Oke. Karena data-datanya sudah diketahui, satu lagi bahwa panjang gelombangnya sebesar 500 nanometer. 500 nanometer itu bisa jadi kita tulis sama dengan 5 kali 10 pangkat negatif 7 meter. Oke ya, karena 500 kali ini ya, 500 dikali dengan nanometer itu kan 10 pangkat negatif 9. Berarti kalau disederhanakan jadi 10 pangkat negatif 7. Oke, setelah itu kita akan cari berapakah nilai dari potensialnya. Kita masukkan semua nilai yang ada. H nilainya 6,62. 6 sebenarnya ini ya, ada 626-nya. Kali 10 pangkat negatif 34. Pakai 6,6 juga bisa, tidak masalah ya.
kemudian dikuadratkan, dan kita bagi dengan pembaginya itu 2 kali muatan elektron 1,6 kali 10 pangkat negatif 19 dikali massa elektron 9,1 kali 10 minus 31 kali dengan panjang gelombang kuadrat, berarti 5 kali 10 negatif 7 dikuadratkan. Ini kita akan peroleh sama dengan, itu kalau kita hitung bagian atas sama dengan berapa? 6,626 dikali 6,626 sama dengan, yang kita dapatkan 43,90 kali 10 pangkat, ini dikali pangkatnya ya, negatif 68. Oke. Kemudian kita bagi dengan 2 kali 1,6 itu 3,2. Ini kita bisa sederhanakan. Ini 9,1 kali 5 pangkat 2 adalah 25. Minus 19 ditambah dengan minus 31 sama dengan 10 negatif 50. Kemudian minus 7 dikali 2 sama dengan 10 negatif 14. Oke. Berarti ini sama dengan, bisa kita hitung, yang bagian bawah kita tulis atas, yang bagian atasnya kita tulis ulang, 43,90 kali 10 pangkat negatif 68 dibagi dengan, kita kali dulu ya, 3,2 kali dengan 9,1 kali 25, itu hasilnya adalah 728. Oke. Ini kita sederhanakan jadinya 10 pangkat negatif 64. Oke. Berikutnya ini kita bagi 43,90 dibagi dengan 728. Itu sama dengan 0,06 ya. 0,06 kali 10 pangkat berapa ini? Minus 68 dikurang dengan negatif 64. Hasilnya negatif 4. Oke. Itu hasilnya negatif 4. Berarti ini bisa dituliskan sama dengan, kita bisa tulis sama dengan, karena ini 6 kali 10 pangkat minus 2. Terus kita kali 10 pangkat negatif 4. Itu sama dengan 6 kali 10 pangkat negatif 6. 10 pangkat negatif 6 itu tidak lain adalah nilai dari mikro. Berarti 6 mikrovolt. Jadi jawabannya adalah B. Oke. Jadi caranya seperti itu ya, untuk mendapatkan nilainya. Oke. Mudah-mudahan dapat dimengerti. Kalau ada pertanyaan silakan ditanyakan di kolom komentar. Kita lanjut lagi di soal nomor 18. Oke, di soal nomor 18 di sini ada sebuah truk bermassa 1000 kg melaju dengan kelajuan konstan 100 km per jam menaiki tanjakan miring dengan kemiringan tangan alfa sama dengan 0,1. Jika gesekan total yang bekerja pada truk adalah 700 Newton, hitunglah daya minimum yang harus diberikan oleh mesin truk. Oke, jadi ini bisa kita gambarkan dulu ilustrasi gambarnya ya. Ilustrasi gambarnya, kalau kita gambarkan seperti ini, di tanjakan miring, sudutnya alfa. Di sini ada benda bergerak naik dengan gaya F. Ya. Kemudian di sini ada besar gaya berat terhadap sumbu X, W sin alfa. Ya, gitu. Kemudian di sini ada berat benda W. Ya, gitu. Sekarang
Kita uraikan dulu komponen gayanya. Karena di sini benda bergerak dengan kelajuan konstan, berarti dia berlaku hukum 1 Newton. Berarti sigma Fx sama dengan 0. Kenapa sigma Fx yang kita pakai? Karena kita arah gerakannya arah sumbu X ya. Berarti nanti yang positif adalah yang searah arah gerakan, yaitu F-nya kita kurangi dengan W sin alfa. Kemudian ada gaya gesek ya. Gaya gesek arahnya juga ke bawah. Gaya geseknya arahnya juga ke bawah. Karena dia melawan arah gerakan. Ini sama dengan 0. Sehingga besar gaya untuk membuat benda bergerak ke atas itu sama dengan F gaya gesek ditambah dengan W sin alfa. Oke. Sekarang kita akan cari tangen alfa berapa. Sin alfa berapa ya. Dari soal diketahui tangen alfa, dari soal diketahui bahwa tangen alfa itu 0,1 atau sama dengan 1/10. Berarti sisi depannya 1. Ini ya. Kemudian sisi sampingnya 10. Jadi seperti itu. Berarti sisi miringnya berapa? Berarti sisi miringnya itu sama dengan akar 101 karena 100 ditambah 1 ya, dikuadratkan dulu. Ini dikuadratkan baru ditambah dengan kuadrat dari 1. Hasilnya akar 101. Berarti kita bisa peroleh sin alfa sama dengan sisi depan per sisi miring. Sisi depannya 1 berarti diper dengan akar 101. Oke. Maka ini bisa kita masukkan di sini nilainya. F-nya nilainya gaya gesek itu sendiri 700 Newton. Kemudian kita tambah dengan gaya beratnya. Gaya beratnya adalah massa kali gravitasi. Masanya di soal ada 1000 kg, berarti 1000 dikali dengan 10 dikali dengan sin alfa 1/akar 101. Nah, jadi ini dapat kita tuliskan seperti ini ya. 700 tambah 10.000 dibagi dengan akar 101. Berikutnya yang ditanyakan apa? Ditanyakan adalah daya ya. Daya itu sama dengan F dikali dengan kecepatan. Berarti ini bisa kita kali. Berarti kita masukkan saja 700 ditambah dengan 10.000 dibagi akar 101 ini dalam kurung ya, dikali dengan kecepatannya 100 km per jam. 100 km per jam itu diubah dalam meter per sekon sama dengan 100.000 meter diper dengan 3.600. Oke, ini kita hitung manual ya. Kita hitung manual. Berarti kita sederhanakan yang dulu yang bagian dalam ini. Ini kan jadinya 700 ditambah dengan 10.000 dibagi akar 101. Berarti hasilnya adalah akar 101 itu nilainya 10,04. Berarti ini bisa dituliskan 10.000 dibagi dengan 10,04 kali, ini kita coret, tinggal 1000 dibagi dengan 36. Oke. Kemudian kita sederhanakan lagi yang bagian dalam sini. Itu sama dengan, kalau kita sederhanakan nilainya menjadi 700 ditambah, ini dibagi dulu ya, 10.000 dibagi dengan 10,04. Hasilnya adalah 996,01. Oke. Kemudian kita kali dengan 1000 dibagi dengan 36. Itu kita peroleh 1000 bagi 36 adalah 27,78 ya.
Oke, ini kita sederhanakan. 700 ditambah dengan 996,01 dikali 27,78. Hasilnya sama dengan 4.700 115,15 watt. Oke. Berarti kalau kita perkecil ya, kita jadikan kilowatt, berarti ini kita bagi 1000. Sehingga kita akan dapatkan nilainya 47,1 kilowatt. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi alfa. Oke. Jadi caranya seperti itu ya. Kalau ada yang ingin ditanyakan, silakan tanyakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk dukung selalu channel Siap UTBK SKD agar kami semangat membuat video-video yang bermanfaat untuk adik-adik sekalian. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor 19 ya. Oke, di soal nomor 19 ini ada diberikan dua buah pegas identik. Jika terpasang paralel dibutuhkan usaha sebesar W untuk menarik pegas supaya bertambah panjang sebesar X. Kemudian dipasang secara seri. Berapakah usaha yang dibutuhkan pegas yang tersusun seri tersebut agar kedua pegas tertekan sebesar X? Oke. Jadi tersusun secara paralel. Usaha itu pada pegas sama dengan energi potensialnya atau 1/2 kx kuadrat. Berarti kata kuncinya kita harus cari dulu konstanta pegasnya ya. Oke. Konstanta pegas, untuk konstanta pegas paralel, dia itu langsung dijumlahkan saja. K1 ditambah dengan K2, berarti kita dapatkan dia nanti 2K. Kemudian untuk yang K seri itu nilainya adalah, kan hanya 2, berarti kita pakai cara seperti ini saja. K1 dikali K2 bagi K1 tambah K2. Ini kita bisa tuliskan K dikali dengan K dibagi K ditambah dengan K. Ini kita akan dapatkan nilainya K dibagi 2. Oke. Sekarang dikatakan pertambahan panjangnya sama. Ya. Ditanyakan usahanya. Berarti kita bandingkan saja usaha pertama banding usaha kedua sama dengan 1/2-nya hilang, berarti sisa K1 per. Ini maksudnya usahanya yang paralel, ini usahanya yang seri. Ini berarti K paralel, ini K seri. Karena dia punya pertambahan panjang pegasnya sama sebesar delta X, berarti kita baikkan saja. Sehingga ini kita masukkan jadi W, itu yang paralel. Sekarang kita cari yang seri, sama dengan K paralelnya adalah 2K. Kemudian K serinya adalah K per 2. Berarti ini sama dengan W per W seri sama dengan K-nya kita coret. Ini kan 1/2. 2 bagi 1/2 sama dengan 4. Berarti W serinya sama dengan W per 4. Berarti jawaban yang paling tepat adalah opsi alfa. Oke. Oh iya, saya lupa ya. Ini masuk materi hukum Hooke ya, pada pegas. Kemudian masuk materi susunan pegas juga ya. Oke. Jadi kalau ada yang belum dimengerti silahkan ditanyakan di kolom komentar ya. Kemudian kita akan lanjut di nomor 20. Oke, di nomor 20 ada dikatakan tinjau suatu benda bermassa jenis Rohnol. Jika benda tersebut dimasukkan ke dalam fluida, maka sebanyak 3/4 bagian volumenya tercelup di dalam fluida tersebut. Hitunglah massa jenis benda fluida tersebut. Oke, ini masuk materi gaya Archimedes ya, atau hukum Archimedes. Jadi ini masuk materi fluida statis atau masuk lebih spesifik hukum Archimedes. Jadi di hukum Archimedes tersebut menyatakan bahwa
gaya yang dialami oleh sebuah benda, gaya apunya sama dengan massa jenis fluida dikali G kali volume benda yang tercelup. Nah, gitu dia. Konsepnya seperti itu. Kemudian, kalau untuk mencari massa jenis benda, itu konsepnya kalau dalam kondisi terapung, misalkan kondisinya seperti ini ya, saya gambarkan. Misalkan air, terus di sini ada benda. Ini berarti volume yang tercelup. Nanti kita harus menggunakan konsep bahwa gaya apungnya itu sama dengan beratnya benda. Oke, seperti itu. Maka ini bisa kita ubah massa jenisnya fluida dikali G kali volume tercelupnya sama dengan yang ini massa jenis benda dikali G kali volume totalnya. Oke. Berarti massa jenis fluida dikali G, ini G-nya kita coret ya karena sama nilainya. Volume yang tercelup di soal ada nilainya 3/4 V. Sama dengan massa jenis benda adalah ρ0 kali volume total. Ini bisa kita coret. Sehingga massa jenis fluida sama dengan berapa? Massa jenis fluidanya. Dikali silang saja berarti 4/3 ρ0. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah opsi error ya. Jadi ini sederhana sekali sih. Termasuk soal yang gampang kalau untuk kategori utul UGM ya. Oke, sekian untuk video kali ini. Nanti kita lanjut lagi di video berikutnya untuk lanjutan pembahasan soal utul UGM 2019. Jangan lupa untuk dukung terus channel Siap UTBK SKD dengan cara like, subscribe, and share. Dan saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.